Hubungan rumah tangga gimana baik-baik, aku selalu berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Aku selalu bilangnya kayak gitu. Jadi aku nggak mau bilang ada apa-apa gitu kan, karena aku tadinya nggak mau mengumbar-ngumbar, tapi kan ini semua ke blow up karena ada videonya Steven itu kan. Baru kemarin ketok palu. Loh kan kita nggak tahu ya kan, tiba-tiba. Ya itu mah kayaknya ntar dulu kita kasih waktu dulu, jangan sampai kita salah lagi gitu kan. Iya. Sayang mah sayang Bun, sama dia sayang. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Aliru TV. Huha, kali ini aku bersama Shelin Evangelista. Iya. Susah ya Bun nyebutin. Iya, aku boleh jadi Shelin Evangelista ya, oke. Iya. Gimana, apa kabar? Baik Bunda, baik. Udah berapa hari sih bercerai? Tanggal 18, sekarang tanggal berapa sih ya Bun ya? Mungkin sekitar semingguan kali. Baru seminggu ya? Ya, mungkin tayang udah 2 minggu kali ya. Oke, how do you feel? Apa ya? Ya udah sedikit lega mungkin ya, karena akhirnya udah, maksudnya gimana ya? Leganya tuh lebih ke, aduh nggak ada urusan-urusan sama pengadilan sama gitu kan. Jadi nggak stres, nggak pusing gitu. Kamu perceraian kemarin stres? Iya, ada stres ya Bun, pasti kan. Ya gimana ya, aku juga bingung juga kan, stres karena mikirin anak juga, mikirin hidup ke depannya gitu. Tapi ya aku healing by the time sih. Kamu bercerai atas kesepakatan bersama atau memang salah satu pengen gugat? Emang jalan yang kita pilih baiknya begini gitu. Gitu ya? Bisa. Berarti kesepakatan bersama untuk bercerai? Ya. Ya. Oke. Nah, karena kamu kan perceraiannya kesepakatan bersama nih. Ada nggak sih momen-momen, walaupun misalnya kita sama-sama menginginkan perceraian ya, pada saat ketok palu kan pasti lo akan merasa kayak jatuh gitu. Nah itulah yang aku bilang, atmosfer ketok palu ya. Kan gimana ya, meskipun kita dari dalam prosesnya kita tahu it's been gone for long gitu kan, udah berjalan lumayan makan waktu gitu kan, dan kita emang udah tahu baiknya kita berpisah, tapi tetap aja kalau aku tuh pada saat hari H ketok palu itu rasanya langsung flashback ke anak-anak ya kan, pada saat lahiran, pada momen-momen yang baik-baik ya gitu baru. Apalagi kalau dibayangin tiba-tiba anak-anak, Mami and Daddy kenapa cerai? Wah, makin Iya. Kan? Iya benar. Kadang ada juga sih anak aku yang udah besar itu nanya. Oh nanya? Nanya, aku juga bingung dia tau dari mana gitu. Mungkin ya kadang-kadang ya namanya udah gede. Yang paling gede berapa tahun sih? 10 tahun. 10 tahun, Iya. udah nanya? Iya. Aku juga bingung gitu kan jawabnya gitu kan. Tapi aku pernah ngomong sih sama mereka gini, maafin Mami kalau Mami tuh gak bisa memberikan yang terbaik buat kalian. Mungkin Mami gak bisa mempertahankan apa yang seharusnya Mami pertahankan. Tapi Mami berusaha sebisa dan semampu Mami untuk ngasih kalian yang terbaik semampu aku gitu. Tapi kalaupun nanti kalian ada yang mau ditanyain, aku ngomong sama yang gede-gedenya aja. Kalau nanti ada yang mau kamu omongin, mau kamu tanyain ke Mami, nanti Mami akan jawab sebisa aku gitu. Tapi belum menjawab bahwa sudah pisah gitu ya? Belum. Jadi ya? Aku juga bingung gitu gimana mengutarakannya gitu kan. Karena anak kecil ya? Iya. Terus ya pokoknya dia cuman ngasih tahu aja gitu, maksudnya kan aku bilang, maafin ya kalau Mami nggak bisa jadi ibu yang sempurna gitu. Maafin Mami kalau Mami ada kurangnya, ada salahnya gitu kan, nggak bisa jadi yang sempurna gitu. Terus udah gitu katanya dia gini, it's okay Mami, nobody's perfect katanya. Wow, udah dijawab gitu sama anakmu ya? Apakah dalam rumah tangga kalian tuh anak tuh melihat kalian cekcok atau gimana sih? Enggak ya? Enggak pernah? Enggak. Tapi bagaimana dia bisa tahu ya? Nggak tahu, itu dia, makanya mungkin anak zaman sekarang udah ngerti nonton YouTube, ngerti gimana mungkin kali ya. Aku juga mah bingung gitu kan. Sebenarnya udah kalau ada aku ya kan pasti aku pantau, dan aku udah bilangin sama orang-orang yang di rumah kalau aku lagi kerja, liatin anak-anak tuh kalau main handphone sama nonton TV cuman boleh yang untuk anak-anak, tidak boleh yang untuk dewasa gitu kan. Yeah. Karena kan kalau kita mau ngelarang mereka untuk nggak pegang handphone sama sekali susah.
nggak main komputer sama sekali susah kan, nggak nonton TV juga apalagi gitu. Tapi mereka boleh nonton tayangan khusus anak-anak aja gitu. Gitu ya. Diperhatiin ya Mbak, cuman kan namanya anak akal-akalannya ada aja kan, mungkin colongan-colongan apa gimana kali nggak ngerti gitu. Tapi ya mereka so far sih damai aja, nggak ada gimana-gimana gitu. Ya karena mereka benar-benar kayak gak pikirin kan, ada aku ngeliat anak-anaknya di sini main-main kayak gak ada apa-apa gitu kan. Iya. Oke, nah sebenarnya gengnya, turning point-nya kalian itu sepakat untuk cerai itu apa sih sebenarnya? Yang akhirnya udah kita cerai aja deh berdua gitu. Alasannya itu kan kita udah sepakat untuk udah keep it antara kita berdua gitu kan. Makanya aku nggak pernah ngomong kenapa alasannya kita berpisah gitu. Tapi apapun itu ya pasti kan it's always takes two to tango di dalam rumah tangga. Aku nggak mau nyalahin dia, jangan kita saling salah-salahan gitu kan. Aku juga pasti ada kurangnya, aku juga pasti ada ya nggak sempurna lah gitu kan. Semua pasti ada sebab ada akibat kan Bun gitu. Ya ibaratnya berarti dua-duanya udah nggak cocok lah ya satu sama lain ya. Yang aku sekarang googling berita nih, ada sampai ibunda kamu tuh berkomentar tentang hubungan kalian. Yang mestinya kalau aku baca kan mestinya kan apapun yang terjadi, bukan aku mau nyalahin ibu, tapi maksudnya ini kan anaknya gitu kan, ya disupport dengan doa segala macam. Tapi kan di ibunda kamu bilang bahwa bahwa kamu udah ada orang lain, terus kemudian kalian emang saya tahu alasannya Steven kenapa cerai ya kan. Itu menurut kamu menanggapinya gimana? Udah biasa lah mamaku ngomong di media apapun itu kan, emang udah sering Bun dari dulu. Cuman aku emang nggak pernah menanggapi mama aku mau ngomong apa gitu, karena susah juga biar gimana juga kan. Mama tetap mama yang melahirkan aku, yang berjasa sangat banyak untuk hidup aku gitu kan. Aku tahu bagaimana dia gitu, apa yang terjadi dengan dia gitu kan, kenapa dia sampai bicara seperti itu. Tapi ya udahlah gitu, maksudnya apapun yang dia bilang, apapun yang dia pikirin tentang aku ya terjadilah sesuai dengan pemikiran dia gitu. Maksudnya terserah mama aja. Aku nggak mau ngelawan mama, nggak mau ngebantah mama. Aku tetap doain mama. Apapun yang mama bilang, I still love her so much. Walaupun dalam kejadian sesungguhnya faktanya tidak seperti itu ya. Sebenarnya ya nggak seperti itu gitu, karena kan gimana ya, memang aku kayak gimana ya, aku bingung sih ceritanya. Cuman aku sama mama emang tidak begitu cocok. Dekat. Ya, tidak begitu dekat. Mama ya, dengan keluarga besar kita semua, sama oma, sama tante-tante aku semuanya emang tidak dekat gitu kan. Sama adik-adik aku pun, sekarang adik-adik aku pun ikut aku, karena adik-adik aku memilih untuk sama aku gitu kan. Tapi ya aku selalu ajarin adik-adik aku juga untuk kita harus tetap doain mama gitu, meskipun adik aku ada penolakan gitu kan, kayak Kak aku nggak mau gitu kan, mama nggak berubah gitu. Tapi aku tetap bilang, ini sumpah sih aku bilang ke adik-adik aku gitu kan, harus tetap doain mama gitu, karena mujizat itu pasti ada gitu. Mama pasti bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu kan, bisa menerima kita lagi gitu. Maksudnya nggak ada yang kepengen di dalam keluarga itu, apalagi di saat titik terendah aku, harusnya dia orang yang paling mensupport aku, harusnya dia orang yang paling melindungi aku gitu kan. Dia harusnya jadi tempat bersandar aku di saat aku lagi benar-benar di titik terendah gitu kan. Tapi kalau kenyataannya kan nggak semuanya sesuai dengan keinginan gitu ya. Aku sih pasrah sama Tuhan, ikhlas aja apapun yang Tuhan kasih di hidup aku yakin semua ada rencana di balik itu semua gitu. Buktinya aku sekarang kerja masih tetap dipercaya orang banyak gitu Bun, masih disukain orang banyak gitu, masih banyak orang yang sayang sama aku gitu. Nah titik terendahmu apa dalam kehidupan kamu dari kecil sampai sekarang itu, apa yang paling membuat kamu tuh benar-benar yang ini titik terendah gue? Mungkin pada saat perceraian kemarin kali ya. Yang perceraian pertama nggak ya? Nggak begitu, mungkin karena masih terlalu kecil juga. Terus kalau yang kemarin itu aku benar-benar ngerasain, tapi aku nggak berlarut-larut juga sih Bun,
karena kan life must go on ya kan. Iya. Life must go on. Iya. Must go on. Jadi kan hidup kita kan harus jalan terus Bun gitu. Maksudnya aku juga capek sebenarnya. Gimana ya dibilang ya capek harus apa ya kayak begitu galau kayak gitu kan kita capek gitu Bun. Dan aku harus tiap hari harus berhadapan dengan kamera yang kerja gitu kan, harus ada moodnya gitu kan. Kalau enggak nanti pikiran aku dan keadaan aku bisa mengganggu pekerjaan aku gitu kan, kualitas aku jadi turun gitu. Nah itu yang aku nggak mau berlarut-larut. Apa yang kamu rasain dalam titik terendah itu? Aku nggak bisa deskripsiin apa yang aku rasain, tapi sedih banget gitu. Sedih banget. Ya. Tapi aku nggak pernah menyesali apapun yang terjadi sih di hidup aku, karena apapun yang terjadi di hidup aku itu semua rencana Tuhan, itu semua kehendak Tuhan. Jadi terjadilah padaku sesuai dengan kehendaknya gitu. Nah, kamu bilang kehendak Tuhan kan. Dalam peristiwa kamu dalam perjalanan hidup dari kamu dulu menikah gagal, kemudian menikah lagi dan kemudian gagal lagi. Kamu merasa nggak bahwa ini adalah chapter yang berulang? Bahwa misalnya orang kalau diuji kan, kalau nggak lulus diuji lagi dengan ujian yang sama gitu kan. Hikmah apa sih dalam kamu berjalan hidup nih, sekian umur kamu udah lumayan nih ya, udah separuh nih ya gitu. Apa sih yang Tuhan pengen ngomong sama kamu harus melewati peristiwa-peristiwa ini? Di setiap, aku percaya apa yang aku tabur itu yang aku tuai ya. Kalaupun misalnya emang ini yang Tuhan kasih ya sebagai manusia mungkin aku juga kadang ada salahnya gitu kan. Kayak ya mungkin namanya kalau kita lagi cinta sama orang apa aja juga. Ya kan, love is blind. Iya. Ya kan maksudnya kita mau diapain juga namanya cinta ya cinta aja gitu ya kan. Kadang mikirnya juga nggak mau mikir panjang, yang penting gue lagi cinta nih sama dia yang terbaik, dia pokoknya kayak gitu. Ya namanya juga aku juga mungkin terlalu muda juga kali ya gitu kan. Jadi ya semuanya pembelajaran di dalam hidup aku gitu. Apa pelajarannya? Pembelajaran untuk jadi lebih kuat, lebih sabar, lebih mandiri, lebih bersyukur lagi sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, lebih menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Pasti semuanya apa yang aku rasain itu mengajarkan aku untuk jadi aku yang lebih baik gitu. Jadi aku barusan googling ya, Iya. di media, di Google gitu, ada seseorang wanita yang berinisial J bicara bahwa kamu ini drama, kamu ini jangan merasa teraniaya lah. Mereka yang pengen bercerai jangan pasang ini dong, cerita bahwa kamu teraniaya. Ya. Bagaimana kamu nanggepin hal-hal seperti itu gitu? Nggak apa-apa, aku mah cuman gini kan, itu kan emang gaya bicaranya dia mungkin seperti itu, memang ceplos-ceplos begitu, emang kayak begitu. Dan aku emang tipikal orang yang cengengesan aja, yang iya aja gitu. Cuman ya aku terima kasih banget karena itu kan Mami Pel yang ngomong ya, maksudnya Mami Pel itu orang yang baik dan dia banyak memberi masukan ke aku. Banyak juga pembelajaran dari hidup tentang hidup tuh dari dia gitu. Banyak juga banyaknya tuh aku ngambil dari dia gitu, karena dia benar-benar strong woman, dia tough banget untuk ngelewatin hidup ini gitu. Dan aku pengen menjadi seperti itu gitu, yang kuat, yang ini. Cuman mungkin kalau dari gaya kita menjalani hidupnya tujuannya sama, pengen menjadi wanita yang lebih kuat, cuman gaya menjalaninya kan berbeda. Yeah. Mungkin kalau misalnya Mami Pel emang tipikal orangnya yang kayak gitu, tapi kalau aku tuh yang nggak bisa seperti itu, aku lebih cengeng gitu. Dan yang mungkin menurut Mami jangan nangis gini gitu kan. Ya aku aku mencoba untuk tidak nangis, tapi kan siapa juga orang mau nangis sih gitu ya kan. Iya. Ya kalau siapa sih kalau orang cerai nggak nangis gitu kan? Ya ada nggak sih orang yang cerai terus emang sih pada saat prosesnya kita pasti pengennya pengen buru-buru pengen cepat selesai gitu ya kan. Tapi begitu ketok palu, meskipun rasa itu udah nggak ada, tapi begitu ketok palu pasti sedih. Iya. Pasti sedih meskipun dia cuma sendiri gitu, pasti ada ngerasa gagal gitu. Pasti ada rasa itu. Dan aku mungkin kebetulan aku orang yang cengengan gitu kan Bun. Jadi ya gitu cara, maksudnya aku bingung juga pas ditanya-tanya itu, ya pasti sensitif langsung nangis gitu. Apalagi ya, kamu pisah rumah ya sama suami waktu itu ya, mantan suami? Sempat pisah nggak sih? sempat pisah. Berapa lama? Udah dari awal bulan ya, dari awal tahun 2021. Oke. Pada saat kamu itu pisah rumah atau pisah ranjang ya? Pisah rumah. Ya. Kamu dinafkain nggak? Ya ada bantu sih. Ada ya. Ada. Oke. Nah,
dulu kan sempat kamu menghilang dari dunia TV. Apakah itu karena kamu sendiri yang mau, kamu sebagai ibu, kamu sebagai istri, atau memang ada larangan bahwa kamu tidak boleh bekerja? Kalau aku kan apa kata suami aja gitu kan, aku ya kalaupun misalnya suami aku nggak ngebolehin ya aku nggak gitu kan. Pada saat itu mungkin alasan dia karena anak-anak masih kecil gitu kan, ya aku memaklumi itu dan memang itu adalah kewajiban aku sebagai seorang istri untuk menuruti suami gitu kan. Ya nggak apa-apa, jadinya emang aku kemarin-kemarin sebenarnya banyak banget tuh tawaran, ayo syuting lagi, ayo ini, ayo jadi host, ayo ini. Pada saat itu cuman kan aku gimana kata suami kan, karena suaminya nggak boleh ya berarti nggak gitu. Sekarang ke depan kamu sekarang berarti udah kerja lagi nih? Udah, aku udah kerja lagi. Plan kamu ke depan buat anak-anak? Plan aku pengen apa ya, pengen nyekolin anak-anak yang tinggi gitu ya, pengennya anak-anak nggak ngerasain apa yang aku rasain dulu gitu kan. Mereka bisa jadi orang yang sukses, yang bahagia, yang baik, yang berbakti sama keluarga dan beriman sama Tuhan, gitu aja sih yang aku pengenin. Aku nggak kepengen plan, oh anak aku nanti harus jadi ini, harus jadi itu, harus begini dia kuliah. Belum ada kepikirannya ke situ. Aku juga karena mungkin anak aku masih kecil kali ya. Aku tuh pengennya anak aku bahagia dengan pilihan mereka sendiri. Jadi aku pengen mensupport apapun yang menjadi pilihan kamu, jadilah versi terbaik gitu. Masalah jodoh ada keinginan nggak? Soal keinginan lagi, maksudnya keinginan menikah lagi? Aku atau entar dulu deh, aku kan kayaknya aku kan masih menata hidup dulu deh gitu. Kalau mikirin nikah mungkin belum saat ini aku belum kepikiran nikah. Tapi yang deketin ada dong. Ya ada, nggak munafik mah. Kalau aku nggak munafik kan, maksudnya kalau yang ngedeketin aku ya pasti ada yang ngedeketin. Cuman kan sekarang aku belum terfikirkan untuk kayak ke situ, belum begitu ini ya. Apa kalau mungkin berteman aja ya udah gitu, berteman gitu kan. Tapi kalau untuk yang ke terlalu serius gitu kayaknya baru seminggu gue. Kayaknya belum ada pikiran ke situ sih. Sekarang gimana pengen healing, terus pengen fokus ke kerjaan sama kasih waktu yang semaksimal mungkin untuk anak-anak gitu. Gitu ya? Iya bun. Cowok idaman kamu apa? Kalau ditanya tipe ya pastinya ganteng, ya harus cakep menurut aku. Iya. Ya kan, menurut aku cakep ya, menurut orang belum tentu cakep. Betul. Ya terserah, yang penting menurut aku dan bisa ngebikin aku nyaman. Terus ya mapan pastinya, bertanggung jawab. Ladenin kamu? Ngeladenin tuh gimana? Ngelayan, maksudnya membuat kamu menjadi ratu. Pengennya kayak kalau aku kan gitu, dibuat jadi ratu, disediain fasilitas. Karena aku tipikal cewek yang suka diprioritasin gitu loh. Gitu ya? Aku tipikal cewek yang suka diprioritasin. Tapi kan nggak tahu kondisi dan keadaan juga kayak gitu. Kalau cowoknya tiba-tiba lebih memprioritaskan pekerjaan? Selama itu dia tetap bertanggung jawab dan bisa meluangkan waktu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Selagi emang dia, begitu sih. Ya mau gimana kan emang dia cari nafkah ya kan? Lah terus ya udah kalau gitu gue nggak kerja, ya udah gue di rumah deh, gue temenin lo, ayo gue tongkrongin. Gila. Makan apa? Iya. Makan apa kan ya nggak apa-apa selagi itu dia bener-bener kerjanya bener ya. Terus lurus gitu, terus emang bener bertujuannya untuk keluarga, ya nggak apa-apa, aku support pasti. Aku juga ke mantan suami aku juga. Mantan suami yang mana nih? Ya maksudnya si Steven kan. Oh Steven, soalnya gue ada dua. Si Steven kan pernah syuting bareng sama mantan gitu, emang harus adegannya cinta-cintaan mesra-mesraan, aku mah support. Iya. Selagi itu dia tujuannya untuk anak dan keluarga nggak apa-apa. Kalau dapat anak, dapat pasangan yang tiba-tiba dia sangat anak mama banget, atau dia sangat gampang terpengaruh dengan omongan orang, kamu gimana? Balik lagi dong back to basic. Kan misalnya ya kan? Iya. Ya janganlah kalau gitu. Berarti mencari laki yang dewasa ya? Aku tuh emang rencananya pengennya nih bun, nggak mau lagi sama, kan ini kan rencana, manusia bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan kan. Nanti aku sih pengennya dapatnya yang umurnya jauh di atas aku. Pengennya yang udah lebih dewasa secara pemikiran. Ya, nggak mau yang seumuran, nggak mau yang di bawah aku lagi gitu. Gitu udah pengennya yang ya? Udah ngerti. Aku kan ini kan udah mandiri tuh dari aku 13 tahun, udah ngerti ngerasain asam garam dunia ini, udah dewasa dari sebelum waktunya gitu kan. Nah aku tuh kalau ngedapetin laki-laki yang masih gimana ya, masih nggak ngerti apa-apa, kayak masih baru ini, ya susah juga, jomplang kan jadinya. Iya. Kan kamu sendiri pacarannya dengan mantan suamimu tuh cepet ya? Iya berarti? Cepet semua. Kenapa bisa cepat itu? Sekarang belajar untuk lebih text time, lebih sabar gitu. Yang nggak tahu cowoknya ngajak nikah ya mau aja lah, namanya gitu ya. Namanya lagi cinta ya kan. Iya. Perempuan mah pakai perasaan ya kan. Aku sih kalau ada yang ayo nikah sekarang, enggak.
Ya karena bunda udah mateng, udah iya kan. Udah makan asam garam kepahitan. Iya. Ntar dulu. Aku harus mengenal dirimu dulu, ya kan? Iya, sekarang aku lagi mempelajari itu, lagi take a break gitu kan. Maksudnya kalau ada apa, kalau jangan terlalu terburu-buru karena ego, karena cinta, karena apa, langsung mau gitu. Jadi ya lagi belajar untuk memilah-milih. Dan ya aku jujur aja banyak yang ngedeketin aku gitu, banyak. Ya nggak mungkin nggak ada yang deketin si cantik ini ya. Tapi kan aku semuanya ya. Ini deket, cowok-cowok tuh, iya semua tuh. Tapi kan aku kan ya gimana, ya berteman aja dulu gitu Bun, nggak yang buat gimana. Iya. Ada traumatik nggak dengan 2 kali kegagalan pernikahan? Trauma enggak sih, karena aku nggak pernah menyesali apa yang terjadi di hidup aku, itu semua rencana Tuhan. Sedih sih pasti, kalau ngerasain sedih mah pasti kan, cuman ya udahlah, mau gimana lagi. Aku lebih suka misalnya gini, ada masalah aku nggak mau lari dari masalah itu. Mungkin aku butuh waktu untuk healing kali ya, untuk waktu untuk berdoa terus sama Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan. Maksudnya Tuhan tenangin aku, biar aku bisa melangkah lagi, biar aku bisa lanjutin lagi hidup aku. Aku masih punya buntut 4 nih, ada lagi adik-adik aku ada 4, ada 5 gitu kan, anakku 4, adikku 4, semuanya kan under aku gitu kan. Yeah. Jadi aku harus, kalau aku roboh, semua roboh. Oke. Jadi aku harus kuat. Kamu kalau ada tawaran menyanyi mau nggak? Ada yang Bun yang nawarin, tapi aku nggak pede Bu. Oke, ya. Siapa tahu ada produser yang mau nawarin. Bunda ya? Bunda, ajarin dulu dong Bu nyanyi Bun. Jadi kan banyak nih pemain sinetron akhirnya nyanyi ya kan? Dan ternyata kalau dilatih bagus juga ya kan, dan sukses pada akhirnya kan. Aku kemarin dikasih kesempatan nyanyi sih waktu di acara ada award gitu kan, dikasih nyanyi gitu. Ya dia cuman nyobain tapi yang takut ini juga sih, takut bilang orang sotoy sih aku mah, takut tapi kamu bisa nyanyi ya? Nyanyi mah bisa, cuman bener banget belum tahu gitu ya. Belum bener karena nggak pernah belajar juga. Iya. Ada gitu. kepengenan nggak? Pengen bisa belajar terus gitu, menguasai semuanya gitu, maksudnya pengen belajar. Bunda mau ajarin? Coba langsung. Coba nyanyi apa yang bisa. Aduh. Potong bebek angsa. Wah, takutnya gue deg-degan nih. Siapa tahu kan? Ya gitu sih. Ya siapa tahu abis ini si Shelin akan ngeluarin single. Amin. Gitu. Pada saat kamu dulu pada proses perceraian nih, terus kamu sempet Steven ini ulang tahun kan, terus kamu yang nyiapin semuanya. Iya. Terus kemudian pada akhirnya kamu nggak bersama orang itu, rasanya gimana tuh? Itu kan emang kita sebenarnya udah dalam proses perceraian. Iya. Tapi kamu kok masih mau willing untuk? Karena aku tadinya berniat untuk, kan aku dari awal juga nggak mau ngasih tahu ke orang-orang. Jadi kalaupun ditanya hubungan rumah tangga gimana, baik-baik, aku selalu berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Aku selalu bilangnya kayak gitu. Jadi aku nggak mau bilang ada apa-apa gitu kan, karena aku tadinya nggak mau mengumbar-ngumbar. Tapi kan ini semua ke blow up karena ada videonya Steven itu kan. Jadi ya dan terus akhirnya ke blow up, akhirnya tercium kalau sudah proses perceraian gitu. Ya tadinya aku sama Steven kita berniat untuk udahlah, antara aku dan kamu, masalah ini antara kita berdua aja gitu. Nggak perlu kita kasih tahu ke orang, kita nggak perlu ngejelasin ke orang. Tapi karena ini ke blow up yang masalah video itu dan akhirnya jadi sebesar ini, ya jadinya ya mau nggak mau ya aku yang ada di depan kamera kan. Kalau dia mah kan nggak di depan kamera, dia kan ada jauh gitu kan, di luar kota, di Bali gitu kan. Jadi ya karena aku yang di sini dan kerjanya dihadapin sama televisi, ya mau nggak mau ya aku yang klarifikasi, tapi seini aja gitu, segaris besarnya aja gitu. Oke. Hubungan kamu masih baik ya? Masih baik. Masih baik ya? Ya. Kok ada pause dulu? Masih baik. Masih baik nggak? Gimana, dia ke aku nggak berhubungan intens gitu. Dia berhubungannya lewat adik aku. Oke. Tapi masih ada hubungan untuk anak-anak ya, berarti dong? Lewat adik aku. Pernah ketemu anak-anak selama seminggu kemarin ini? Belum. Karena dia udah sebulan lebih ini kayaknya deh, kalau nggak salah dia ada di Bali. Oke, tapi kamu nggak akan, kalau dia misalnya mau ketemu anak nggak ada masalah kan ya? Oh, aku mah nggak pernah. Aku bilang ini, ya pakai tadi, kamu sama aku masalah ini, perceraian ini hanya perceraian antara aku dan kamu sebagai suami istri, tapi tidak sebagai partner untuk membesarkan anak-anak.
dan anak-anak ini tidak bercerai dengan kamu. Yang bercerai itu cuma aku gitu. Jadi Status kita aja kamu yang berbeda. rasanya udah hilang ya berarti sekarang dengan Steven ya? Enggak hilang banget sih. Kalau dia mau minta balik gimana? Ya itu kayaknya baru kemarin ketok palu. Lo kan kita nggak tahu ya kan, Tiba-tiba tiba-tiba. kayaknya ntar dulu kita kasih waktu dulu jangan sampai kita salah lagi gitu kan. Iya. Sayang Bun sama dia sayang. Lah biar gimana juga kan ada batin, biar gimana juga dia adalah ayah yang ayah untuk anak-anak aku gitu kan. Dia pernah baik di hidup aku gitu. Pernah menyatu dalam kehidupan Pernah kamu. seranjang, Iya. pernah berbagi kisah cinta, kita pernah ketawa bareng, tapi ya pokoknya dia tetap baik lah. Tetap sayang berarti ya, sebagai bapaknya Nah anak-anak. sayang itu kan artiannya luas ya. Ya. Sayang itu bisa untuk ke keluarga, bisa untuk ke pasangan, bisa untuk ke anak, pokoknya macam-macam. Apakah lebih seperti adik kakak gitu? Enggak ya? Sekarang sampai sedetik ini belum sih, mungkin karena dia juga ya kita lagi healing aja gitu masing-masing. Ya udah, harapan kamu ke depan? Mau menjadi pribadi yang lebih baik untuk aku pribadi nih kan, harapan aku mau menjadi pribadi yang lebih baik, mau kalau bisa sih memberikan contoh yang positif untuk banyak orang gitu kan. Ya jadi pribadi aku yang baik aja lah gitu, mau fokus ke anak-anak, ke kerjaan gitu. Sebagai perempuan pasti akan udah mau move on ya, dan pasti jangan sampai kita semua memperkeruh keadaan ya kan. Kalaupun ada yang memperkeruh, wartawan tolong jangan makin diperkeruh ya kan. Itulah. Jadi soalnya kan jadi tektokan, dan kadang-kadang tuh kan banyak yang di depan rumah gitu Bun, sampai nungguin gitu kan, sampai akhirnya anak aku kasihan nggak bisa keluar rumah gitu kan, maksudnya bikin pintu belakang. Oh iya, harusnya ada bawah tanah ya. Pinter juga Bunda, ya benar-benar. Iya. Ya wes, thank you Celine. Terima kasih juga Bunda, aku dikasih kesempatan ketemu Diva. Ya ampun. Oke, terima kasih datang ke rumahku dan semoga kamu ke depan makin membaik. Amin. Kalaupun ada jodoh yang lebih baik, moga-moga dicepatkan. Kenalin makanya Bun. Mau nih. Oke, mudah-mudahan dapat jodoh yang lebih baik, anak-anak juga berkembang dengan bahagia, amin. Hubungan kamu dengan para mantan juga baik, demi anak-anak juga, dan mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin ya Tuhan, amin. Selalu bahagia. Amin. Thank you, Celine. Terima kasih. Bye.